الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bin Husain, I'lam rahimana wa huwa iyyaka anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad a'lamaka iku merohno sapa mirsakno sapa nabi ka ing sira fi hadal hadis ing dalam ikhlas hadis anna Jibril saat temene malaikat Jibril alaihi salam innama sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabi ana ing ngarepe sahabate para nabi. Innama arada mesti ngersakno sapa Jibril ayu alimahum ing yen to ngeruhna sapa Jibril ing para ashab amrodinihim ing urusan agamane para sahabat. Fayam bagi mongko saejo al muslimin apa ya alamu yang to ngerti sapa al muslimin hu ing amrodinihim. Terus pikirannya Syekh Al-Ajuri bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Jibril itu buatan takok carane sugih. Saiki wong ketakok kiai iku salah alamat. Wong alim takoki carane sugih, carane dadi bupati, terus carane entuk dhuwit akeh. Wong alime dhewe ra pati dhuwit ditakoki. Kadang kula iki wani tiyang Gus kula bojo kula kathah carane rukun piye. Wong kiyaine ora wani wae kok takoki carane rukun. Jadi intinya niku pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tangklet urusan agama. Artinya yang perlu dingerteni itu urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya hadun nafsi. Terus kiai itu rapati seneng jabatan. Kadang ditakoki tiyang carane dadi bupati. Nak dadi bupati salami templek 2 juta, nak ora dadi diarani donyane ngobos. Seloro kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nak terkenal donga kula ra mandi, mergo nak mandi repot. Dadi dukun. Dadi saniki repot. Kula gak ada cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan. Diceritani bapak kula. Bapak niku riyen lami ngaji kalian Ki Hamid. Jadi dawuh beliau iku soleh zaman akhir iku repot, hisabe gede ya. Mergo terkenal wali dongane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayah marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekeki dhuwit. Mari hisab tok mergo agama sudah dikonversi sebagai materi. Mulane beliau pernah menangis, aku soleh-soleh ku ngene golek ridane Allah kok dadi wong sowan ngekeki dhuwit, ngekeki gula terus somben piye aku ning akhirat. Jadi jangan kira para wali itu senang ketika banyak mendapat apa? Penghormatan, karena takutnya kesalian ini terkonversi sebagai apa? Materi. Apalagi orang sekarang itu, kalau orang dulu tanya kan jelas ya, yas'alunaka madza yunfikun. Kalau uangnya banyak tanya, kula kekno sinten. Kalau ahli falak ya tanya yas'alunaka anil ahillah. Ketentuan tanggal penanggalan komaria itu gunane nopo ya Rasulullah. Kalau punya warisan ya tanya warisan. Jadi intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri, seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama, dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau mau istifadah kalian ke Zuhur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal qal. Jadi ini kan diulang-ulang bi hadrati ashabi. Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih dijazah, itu biasanya malah dibodoni. Kayak bakul, sampai tok sing tak kayak diskon. Agar wong ya aja omong ngono. Mulane nek dilkon ijazah di depan umum berarti kondang. Ada khusus bahaya. Niku mesti klenik nih. Ngene niku kanca kula sak kelas kalian Gus Munib. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau bener juga ganjarannya akeh. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewean niku terus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji ya. Hadis kok enggak mutawatir itu enggak mutu. Paling firrut batil ulya tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bi hadrati ashabi atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada'. Sehingga hadis ahadi itu banyak yang masalah. Karena satu ada subjektivitas rawi. Kalaupun sahih itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Gus Sobur tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh,
tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik, sehingga beliau diasingkan sama Sidina Utsman di Robadah gitu. Karena apa? Kesalehannya ini bikin publik tuh agak gaduh. Nggak kebayang kalau para sahabat tuh ngikuti siapa? Abu Dzar. Karena ada kesalehan pribadi yang mengganggu kestabilan publik. Jadi Abu Dzar nanti kan diberi kesempatan pidato, seneng dunia orang di duit rapopo, gak batik, gak popo, gak pidato, gak urip mau sedih lu akhirnya. Mau itu kan Pekalongan fakir kabeh. Mau orang iso gawe acara pengajian itu. Sehingga kesalahan-kesalahan pribadi itu ya dianggap Abu Dzar soleh, itu urusan beliau. Makanya komentar Imam Ghazali tentang Abu Dzar, faqad kana min ashabi Rasulillah man huwa a'lamu minhu wa man huwa awra'u minhu. Tapi ternyata tidak punya pilihan kayak Abu Dzar. Beliau itu nanam anggur saja nggak berani, karena takut sebagian anggur kalau terbeli pasti sebagian itu dipakai syaribul khamr. Jadi kira-kira kalau Abu Dzar hidup sekarang nggak berani beli pulsa karena digoweanan kadang demenan macam-macam. Iya kira-kira nggak berani jual pulsa. Mungkin jual badik juga agak berani. Nak kanggo wong engkek kan terus dinggo ngerayu wong lanang juga berani kira-kira seperti itu. Nanti jual pulpen ya gak berani, ya nak dituku santri gue ngaji, nak dituku mereka gue korupsi tanda tangan gue. Jadi, wah itu kalau jadi gerakan masif kan orang bisa mati semua. Ini. Masyhur itu khilafnya Abu Dzar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi sehingga saya sendiri secara pribadi itu sering ikuti Mbah Mun yang ngendikan di depan publik. Meskipun saya sering, terutama Gus Yofur tentunya, sering dapat wasiat khusus. Tapi saya tetap lebih seneng yang ngendikan di depan publik, karena ukurannya lebih jelas. Ya saya ulang lagi, ukurannya lebih jelas. Satu, saksinya banyak. Dua, pasti itu ukuran umum. Cek sing cerdas, setengah cerdas. Tapi kalau dingendikano khusus kan, cung, jadi kiai itu ya nak subuh aja kodok. Itu kan nasihat campur ngenyak itu. Itu kan. Karena apa ya, itu kan agak-agak ngamuk tapi halusan itu. Itu. Jadi, tapi kalau umum kan standarnya jelas, apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan. Jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Yofur bilang nggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik. Nggak semua yang diunek-unek sampean takokno. Kadang wong takok nasib, Gus. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta, gak iso nyaur. Kadang wong takok, kalau diutang 1 miliar caranya nyaur piye? Wong kene diutang 1 juta ora carane nyaur kok ditakoki sing utangnya napa? 1 miliar. Kulo nu di santri, bojone niku 3 wong sugih. Kowe iku ora kersuan kula takok carane ngrukono bojone. Yo kene bingung piye carane. Bojo sitok kowe kudu purek malah. Ditakoki bojo napa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok cerewet wali apa meneh nak telu, dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dene nate nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok teng kula. Niku termasuk mukroh napa boten Gus? Karena saya melafatkan itu dipaksa diancam bojo pertama mau nopo? Diware. Lah iku nang fikih kan hanya ada syartul ikrah, itu mukre harus mampu mewujudkan mahaddadahu. Kan arah megat tak pateni. Ini ndak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora ketak pateni ini ndak, ini kasusnya beda. Nak rabuk turuti aku mati. Itu kan bingung. Ya saya sebenarnya nunggu Ghazofur ya, jawab apa alam. Nunggu Jibril ya sudah akan datang. Artinya gini ya, problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya kaya gawane di bojo akeh ya mesti sumpek, hormat wong wedok sitok sumpek apa meneh telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustadz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa?
sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid. Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas, bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya Yai duka. Baru pertama itu saya melihat Yai itu agak duka. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini, pangeran itu kadang ngersano kabeh iku ana sangsine, cara bahasa modern ana sangsine. Ya tujuane pangeran iku wong ben tobat ben balik nang Allah. Jadi ana wong uripe ngawur diutang, ya sangsine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kesalahan itu pantese ya ana sangsine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksi iku, padahal Allah kepengen memberi sanksi. Enggak sampean misalnya zaman mondok ra sregep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi Gus kayak donga laduni. Wong pangeran ngekeki sanksi kuwe zaman mondok ra sregep. Ben ora rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun, la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kayak bojo kepengen minggat. Sing lanang tak takoki kena apa? Pun lami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku terlambat bojomu kepen minggat saiki aku terlambat, kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mencen sanksine bojone minggat. Itu cara kula kiai ini ra perlu memberi napa? Solusi. Tak takoki lah minggate ning diteng tiyang tuane, berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane ya meniku. Dadi nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka nyari donga, piye bojo iki ra dicukupilah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya Mbah Mun nanti cerita, sing kula paling tak kenang sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ana wong melarat di ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso diijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nek dhewe fakir. Akhirnya yang minta ijazah ditimbali Mbah Mun. Rene tak ijazahi. Kowe yo ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir, kok jalu ijazah. Jadi ijazah ya aku sing wis sukses dadi kiai sugih. Artinya apa? Bener ceritane Gus Zofur, gara-gara setiap pertanyaan niku memaksakan bisa jawab. Wis koyo kok ning pondok lho, wis karuan dene dhewe Joko tuwa. Lho kok ngekeki ijazah mahabbah. Dene pondok ganti Joko tuwa. Itu di pondok mana-mana Gus itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah iku ya tau ramu. Sekolahnya ora tau buka. Ngono dicalon ijazah laduni ya. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga gak pernah. Nah itu karena yang diceritakan Zuhur tadi memaksakan bisa. Jadi karuan dekne dhewe ra iso ya santai wae. Nah aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Dil kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi ya ora tahu. Sampe tahu ijazah niku Pak Zakaria? Oh, bener ya. Jadi apa? Ijazah terus ya. Karena jubir Torekoh. Jadi intinya kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Sampai apa? Jangan kita lupa tadi ya. Sampai lupa daratan tadi. Karena problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jawab. Maksudnya kan gaduh. Semuanya punya rumus, semuanya punya versi. Makanya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang, wah ibu kotanya dipindah. Yang satu bilang, enggak, harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru enggak bagus. Yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga. Yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi enggak bisa. Sehari santri ya sedunia rasa pikir, besok mati ben.
Nah itu kan karena memaksakan jawab akhirnya ada kegaduhan tadi. Semuanya paling penak itu soalnya takoi semuanya wawahu alam senajan tok sing takok muni wis suwe bah. Gak masalah itu penting. Ya saya teruskan. Wa amal imanu fawajibun ala kulli muslimin ayyumina billahi azza wa jalla wa bi jami'i malaikati wa bi jami'i kutubihi allati rubani kutub anzal hawa ala rusuli wa bi jami'i anbiya'ihi wa bil mauti wa bil ba'si min ba'dil mauti wa bil jannati wan nar. Wa bimalan kelan perkara jaat biya pala faru pira-pira hadis utawa pira-pira riwayat fi ahaditsa ing dalem pira-pira hadis ukhara kang liya-liya. Miswa yu'mina bisirat kelawan timbangan wal kelawan rat apa wat nah kiye kono maknane wat jembatan wal mizan wal khaut wasyafa'ah wa bi adzabil qabri lan termasuk ini sing khasi ahli sunnah wa bi kaumin dan iman kelan anane kaum yukhrajuna kang dentokno sapa kaum minan nari saking neraka. Ini yang mulai khasnya ahli sunnah wal jamaah aswaja kita harus iman kalau nanti itu ada keluarga. Saya tahu persis tag ini ada di Sahih Muslim ketika zaman tabi'in yang masih ada sahabat banyak. Sebetulnya bukan zaman tabi'in banget karena zaman itu masih banyak apa? Sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha. Sehingga zaman tabi'in sudah banyak yang berpikir enggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah itu ada delegasi, ayo kita ke Medina. Semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah yang sahabat sepuh bahkan. Nah, terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada di syafaati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi debat. Loh itu yang khalidina fiha itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia berhabitat neraka, memang alamatnya neraka. Kalau orang mukmin atau orang muslim itu tidak punya alamat neraka, cuma dia singgah. Ini cari pengalaman apa tidak tahu, pokoknya dia itu singgah. Nah itu kan sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada maksudnya nggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya Syekh Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar, karena itu zaman tabi'in sudah ada polemik, tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka. Alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakane neraka. Kalau kita ini ndak, KTP kita surga, mbah-mbah kita ahli surga. Karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga alamatnya. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini. Karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah. Sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena mlebu neraka kebangetan niku. Wong ora roh kuncine kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah gak ono pintune Gus, tilas blesek. Ini problemnya itu. Tapi nek sampean mlebu neraka kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka, betul toh? Nah, harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kuncinya. Jadi kalau nak maca hadis miftahul jannah la ilaha illallah itu syukur kalau cek apike Kanjeng Nabi, wong kunci kok didudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tahadus bi nikmah, ini wong ada Ghazafur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan ayat wal asri demi waktu. Itu memang luar biasa Islam itu. Coba ya. Kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesingkat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr demi waktu. Jadi artinya apa?
momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu, dan kalimat itu mudah dan sah asal belum yughorhir, belum kelerek-kelerek, sah dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun dan syarat. Syahadat enggak. Lau talaffadhu kafirun bihadi syahadah, mesti apa? Sohat hadi syahadah. Padahal kafir urung adus ijek junub, itu langsung sah. Betapa mudahnya agama ini, kalimat yang menyelamatkan orang-orang dari neraka kemudian nggak banyak prosedur untuk menjadi sah. Nah ini saya cerita ya, betapa agama ini mudah ya kan, kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat, syaratnya kan macam-macam. Mau zakat, syaratnya macam-macam. Tapi kalau mau bersahadat, orang kafir kalau bersahadat itu ada syaratnya enggak? Ya syahadat saja. Itu wal asr, demi waktu. Betapa Islam itu menghormati waktu, momen paling penting tentu kenangan kita adalah baca apa? Syahadat. Sehingga setiap Nabi ditanya iman atau Islam, tadi kata Gus Zafur nggak boleh dipisahkan ya. Ukurannya antas syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Ya saya teruskan ya. Jadi khasnya kita adalah meyakini wa bi qaumin yukhrajuna minan nar, lan kita kudu yakin anane kaum yukhrajuna kang den tokno sapa kaum minan nari sangen neraka fayudkhuluna mengko den lebokno sapa inubi ahlul haq min ahlil ilm. Atau yang mirip-mirip ini yang diimani oleh ahlul haq min ahlil ilm. Wa yadhadu biya ahlul ahwa wal bidah, meskipun diingkari oleh ahlul ahwa wal bidah. Jadi satu keyakinan sing diyakini imam-imam Ghazali, ulama Azhar, ulama ahli sunnah, meskipun keyakinan itu ditolak oleh ahlul ahwa wal bidah wad dolalah. Mimman sangking wong hadzaro kang medekno nak ing kita hum ing man sapa annabiyyu. Jadi bacanya mimman hadzarana humun nabiyyu. Mimman sangking wong hadzaro kang ngekei peringatan medekno. Maksudnya Nabi mewarning kita, memperingatkan kita agar takut mereka. Mimman sange wong hadzaro kang medekno nak kita hum sangka man sing dolalah wau sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadzarona lan medekno nak kita hum ing anut man sing dolalah wau sapa sahabat para sahabat wa tabiun lan sing para anut lagu maring sahabat biasanin wa ulamaul muslimin lan yang memberi perangan itu para ulama-ulama Islam. Ya, terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah laisa siyamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarij. Ibadah kamu enggak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minaddin murukasahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan diantara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah ndak semangat. Ini kelompok sing hadarona humun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij, dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir. Apa saja menjadi kafir. Ini pertanyaannya kan, inginnya seorang Nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat sedang maksiat, sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiyah itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar karena mereka mati apa final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi,
Akan dzalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya ndak, nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan apa? Tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu, nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya inna wuha yabsutu yadahu billail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul lail. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi faham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh ketika maksiat. Itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Sama sih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh iku yo ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa, mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubat. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama siapa saja baik, bukan karena baik sama orang fasik, bukan, tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik. Dan tentu itu butuh apa, tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab di karangannya Imam Sa'roni itu Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sa'roni itu al-hikmah dolatul mu'min, itu beliau juga menambahkan wal fasik dolatul mu'min. Bukan sekedar al-hikmah dolatul mu'min, tapi al-fasik juga dolatul mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita-kita, kata Imam Sa'roni, kita-kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk kembali. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Syekhina Al-Alamah Kiai Maimun, supaya orang itu terbiasa seperti sifatnya Allah. Itu kan diulang-ulang, takhallaku bi akhlaqillah. Padahal jelas di Quran, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Dan Allah masih memanggil wa anibu ila rabbikum, ayo kembali, ayo kembali. Kan enggak fair. Allah yang Tuhan saja, yang Al-Ghaniyul Mutlaq, menyuruh mereka kembali, kemudian kita mengusir mereka. Jadi lewat ngaji ini ya itu tadi, makanya kita iman wa biqaumin yukhrajuna minan nar. Artinya bahkan di akhirat yang notabene sudah ada amal, itu saja inginnya Allah sama orang Islam kaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah enggak ada amal, itu saja kaumin yang mukmin, apalagi tahu mondok, apalagi grup hima itu, tapi ra usah moron rokok, kula pesene ra usah moron rokok. Itu inginnya itu yukhrajuna minan nar. Apa kenapa Nasar bilang? Makanya kalau baca hadis itu harus ada dzauq. Selain ilmu itu harus ada dzauq. Betapa syafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam tuh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna minan nar. Makanya masyhur itu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Jawab Nabi bi la ardo wa wakhidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wakhidun min ummati finnar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan nar. Makanya saya setuju dengan saya Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah di antara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Pun ya ngoten. Sampai waduh kok dibaca Arabnya saja ya. Nah, ini nurut bagus semua. Mimman khadzarona tadi siapa? An-Nabi. Mimman saking wong khadzaro kang ngekeki peringatan medekno nak kita hum ing sangka gerakane man mau sapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saterusé terus
Wa ulamaul muslimin wa yu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi wa yabra'u mimman lam yu'min bil qadar. Kita harus terbebas, maksudnya terbebas itu gak urusan sama orang yang tidak iman bil qadar khairihi wa syarrihi, kama tabara'a kaya oleh lebaran sapa Ibnu Umar minhu mimman lam yu'min bil qadar. Wa qauluhu wa akhbirni anil ihsan qala anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka fa'lam annaman satamne wong abada kang nyembah sapa man Allah azza wa jalla fa ya'lamu mongko ngerti sapa man annahu azza wa jalla mutaliun gundat sing ningali ala amalihi ing atase ngamale wong ya'lamu pirsa sapa taala sirruhu ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniya wong sing ngamal sing jelas wa ya'lamu lan pirsa sapa taala ma ing perkara tufi kang nyamarno sira min amalika saking amal sira wa malan perkara tubdihi kang ngetokno sira ing amal wa malan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmika kelan ilmu sira kowe ngarepno bi ilmika misale Kang Allahu turidu am ghaira. Dadi maksudnya Allahu Allah ana ta kowe ngamal iku ngersakno Allah turidu am ghairahu. Dadi maksudnya Allah tahu amal kamu atau ilmu kamu. Apakah amal kamu ilmu kamu untuk Allah? Allah turidu am ghairahu. Apakah kowe melakukan amal itu karena Allah apa enggak? Ya'lamu pirsa sapa ta'ala asirra wa akhfa. Ya'lamu pirsa sapa ta'ala khainatal ayuni ing mripat sing khianat. Wa malan perkara tufi kang nyimpen apa suduru apa dodok. Ya'lamu pirsa sapa ta'ala ing perkara antum kang sira kabeh ku alihi ngatasé mah. Fahdaru mongko wedi sira kabeh ing Allah. Mesti wedi Allah dengan makna mendekat ke Allah. Faman mongko te sapane wong roa iku jaga sapa man hadhihi ing ikilah halah hadhil halah atau hadhil ya wa hadhil halah perilaku ini bikal bihi lan atine man. Wabi niku ya napa Pak niku faman ra'a hatihi biqalbi wa ya'lamu lan ngerti sapa wong ing iki khasya mongko wedi sapa man menawa azza wa jalla wa khaufahu lan wedi sapa wong Allah wa abadahu kama lan nyembah sapa wong ing Allah kama amara kaya oleh merintah sapa wong ing man fa ing kunta mongko lamun ana sira an hadil muraati sange iki lang ngrekso ati nak dibersani Allah ana iku fi ghaflatin ing dalem lali fa innahu mongko setune Allah taala ku ya ora kamirsani sapa wa kang sira suma ilaihi mongko nuli maring Allah sarasan marjiuka te bali sira fayunabdu ka mongko nyritakno sapa kang sira bima kunta kelawan barang sing apa wae ngamal tak malu nglakoni sira ku ing man fahdar mongko wedi sira al ghaflata ing lali fi ibadatika ing dalem oleh nyembah sira iyahu ing Allah wa'budhu lan nyembah sira ku ing Allah kama amraka kaya oleh merintah sapa kang sira la kama turidu ora kok kaya sing mbok karepno dadi nyembah Allah sebagaimana perintahnya bukan seperti yang kita inginkan. Wasta'in lan jaluk tulung sira bihi lan Allah wa atasim lan tetanggena sira bihi lan Allah. Fa innahu mongko satemene wa ta'ala iku layak tok ora bakal mutus hubungan sapa Allah. Ora bakal mutus rojak sapa Allah. Man ing wong lajak kang ngungsi sapa man ilahi maring Allah. Allah tidak akan memutus harapan orang sing mengungsi ke Allah. Maksudnya Allah akan selalu menuruti harapannya. Toh wakot dominalan hale teman-teman wis nanggung sapa wa ta'ala liman kedhe wong eta soma kang cecekelan sapa man bilan Allah nanggung ayah dia ing yen to nunjukna sapa Allah ing man ila siratal mustaqim maring dalan sing jejeg. Kita tahu Syekhina sering cerita sering motivasi apa walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Asal kita serius ilallah pasti Allah akan menunjukkan jalan. Ketika itu beliau cerita Mbah Zubair pernah ditanya Kiai Alim Lasem, ada dialog antara Mbah Zubair dan orang alim. Mbah Zubair itu ketemu orang alim yang ahli falak, tapi mungkin nggak sealim fikih atau nggak sealim tafsir dibanding Mbah Zubair. Tanya Mbah Zubair, masjid Wali Songo itu tak falak pakai Yaumar Rosdil apa kiblat itu, kok kiblatnya ya kok bener kabeh, padahal Wali Songo ora tau ngaji falak. Kira-kira kan tidak pernah sekolah FGS lah, kira-kira gitu. Biasanya nak falak kan kosong. Ini mesti Gus Munib konco agar pelajaran falak. Iya KBF, Dilkon barang nih, Dilkon nih. Itu kan kira Wali Songo kan gak tahu belajar nopo. Falak. Kalau bayangin lah ya tahu belajar mau masuk Wali Songo do isitin alal apa? Wamrur bil muri ala. Semua saat terus itu. Terus Mbah Zubair jawab Wali Songo iku mlebu ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang serius dakwah ilallah pasti ditunjukkan jalan. Artinya Wali Songo meskipun gak nekuni falak orang arah lagi kiblat terus madhep ngetan, madhep ngalor. Jadi dan terus beliau cerita makanya dulu di Ampel itu ada sini Mbah Bolong. Mbah Bolong itu penderek Sunan apa?
Ampel dia itu ya goblok lah. Kira-kira ya masuk kaidah zada khusyuan, zada apalah seterusnya itu. Nah, ketika dia sholat terus itu ada teman yang curiga, "Mbah jenengan itu goblok raro kiblat kok amen sholat. Jangan-jangan kiblatnya jenengan salah, keliru." Ternyata wali ya tersinggung terus juotos tembok. Terus dulu, "Oh, iku lho Ka'bah." Terus temboknya iku bolong. Jadi pelajaran bagi kita tersinggung nggak mengganggu kewalian karena tadi ketika digojol goblok ya ora trimo gitu. Makanya kalau ada orang tersinggungan ya wali ini ala Mbah Bolong jadi juotos temboknya. Terus melihat apa? Nah, kalau ceritanya Mbah Mun itu, kira hak sebabnya masjid Demak menorone rontok miring. Ya mereka sama, ketika Wali Songo bikin masjid Demak ada saja yang usil. Jangan-jangan kiblatnya salah. Terus dari ceritanya Mbah Mun ya diceritani Mbah Bae mungkin. Sekali Joko hak kon nyenteng masjid Demak, napa menarane. Nganti tok Ka'bah. Lah narike kebanter, mulane dhisik menara. Jadi dulu itu tidak pakai yaumar rosdil apa? Kiblat. Dari jam sekian matahari tepat di atas Ka'bah terus semua bayangan. Kenapa itu semua terjadi? Jawab Basisber seperti walladzina jahadu fina lanahdiyannahum sublana. Orang yang serius menekuni ngitmai agama ini, serius ya, serius taklim, serius macam-macam mesti lanahdiyannahum sublana. Pasti saya tunjukkan beberapa jalan menuju saya. Jadi kira-kira wali ora bakal keweleh dia kiblat madhep nyetan meskipun ndak ahli falak. Meskipun nggak pernah sekolah nopo. Yes. Adil kan semangat. Tahu ngebu ya pelajaran falak. Pak Zakaria seneng falak kita. Nak era jenengan Bukit Jabur. Pemandangan ini lho ono iso par keluar. Panas. Oh.